رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار بنهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, Allah perkenankan kita semua bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan tholabul ilmi, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tholabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah semoga ibadah yang kita lakukan hari ini khususnya dan ibadah-ibadah kita pada umumnya, semoga semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan untuk baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di jalannya. Kita pun memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah kuatkan langkah kaki kita, agar Allah teguhkan hati kita untuk terus bisa mengikuti jalannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang Allah muliakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyah, ilmin yuntafa'u bihi, wa waladin salihin yad'u lahu." Kalau manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalan-amalannya, illa min thalathin, kecuali dari tiga hal. Kecuali dari tiga hal. Apa tiga hal itu? Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang kita keluarkan untuk membangun masjid, sedekah yang kita keluarkan untuk membiayai orang-orang yang bertolabul ilmi dan seterusnya. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kita mengajarkan ilmu agama ataupun mengajarkan ilmu-ilmu yang manfaatnya untuk umat. Mengajarkan Al-Quran, di mana Rasulullah SAW mengatakan, man 'allama ayatan min kitabillah. Barang siapa yang mengajarkan satu ayat saja dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kana lahu thawabuha ma tuliyat. Maka dia akan mendapatkan pahala selama ayat itu dibaca oleh orang yang kita ajarkan. Ilmun atau ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah au waladin salihin yad'u lahu, atau anak soleh yang kemudian mendoakan kedua orang tuanya. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan
hal-hal apa saja yang perlu untuk dilakukan oleh orang tua untuk kemudian mendidik anaknya menjadi anak-anak yang soleh, yang nantinya kita berharap sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yad'u lahu, yang akan mendoakan kepada kedua orang tuanya. Karena dalam hadis yang sahih pula riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, innallaha azza wa jalla la yarfa'u darajatan lil 'abdi salih fil jannati fayaqulu ya rabbi anna li hadhihi. Nanti di jannah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang soleh, ya, hamba-hamba yang soleh Allah angkat derajatnya. Maka mereka mengatakan fayaqulu ya rabbi anna li hadhihi. Kenapa hal ini terjadi? Bukan mereka enggak mau, mereka itu kaget. Karena bahasa muda kita, amalannya biasa mungkin ya, sedekahnya biasa, puasanya biasa, sholatnya biasa. Tapi kenapa kok dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Anna li hadhihi. Kenapa ya Rasul? Kenapa ya Allah gitu ya. Kemudian dikatakan kepada kedua orang tua tersebut, bi istighfari waladikalak. Ini semua disebabkan karena anakmu mendoakan, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untukmu, untuk kedua orang tua. Makanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita yang di sini tentunya semuanya adalah anak. Ya. Di sini adalah anak, meskipun sekarang sudah punya cucu, bahkan mungkin sekarang kita sudah punya apa di atasnya cucu? Cicit mungkin ya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kita itu juga seorang anak, di mana harapan kedua orang tua kita sama dengan harapan kita kepada anak-anak kita. Ya kan? Sama. Tidak beda jauh, Pak. Kalau hari ini kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak penghafal Al-Quran, maka ketahuilah bahwa kedua orang tua kita pun sama mengharapkan kita menjadi anak-anak soleh yang penghafal Al-Quran. Terkadang kita kalau sudah tua itu lupa, gitu kan. Hanya ingatnya pesan kepada anaknya, nak, nanti kalau kamu sudah besar, kamu jadi penghafal Al-Quran, biar bapak ibu nanti dimuliakan di jannah. Jangan lupa doakan bapak ibu agar nanti di jannah derajat bapak dan ibu ini ditingkatkan oleh Allah, dinaikkan oleh Allah. Padahal juga sama, kedua orang tua kita mengharapkan hal yang demikian. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena semua status di sini adalah anak. Ya. Yang tidak pernah menjadi anak itu hanya beberapa makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam nggak pernah jadi anak, langsung jadi bapak. Yang kedua siapa? Ontanya Nabi Soleh yang lahir dari batu. Ya. Karena nggak mungkin bapaknya batu kan nggak. Ya. Ala kulli hal ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, hal apa saja yang akan kita berikan kepada anak-anak kita. Ada satu riwayat yang disebutkan oleh Syekh Nasih Ulwan Al-Azindani ya, di dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad. Walaupun athar ini, beliau menyebutkan satu athar dari sahabat Umar ibn Khattab, walaupun para ulama menyebutkan atharun ghairu sahih wal makna sahih, gitu ya. Athar ini tidak sahih, tidak benar, tapi secara makna benar. Ya, secara makna benar. Di situ Syekh Nasih Ulwan Al-Azindani ya menyebutkan dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad, ada seorang laki-laki yang datang kepada Umar ibn Khattab. Seorang laki-laki yang datang kepada Umar ibn Khattab mengadukan tentang kedurhakaan anaknya kepada dirinya. Jadi anaknya ini durhaka kepada dirinya. Makanya karena tidak ada solusi lain, dia lapor kepada Amirul Mukminin yaitu Umar ibn Khattab tentang kedurhakaan anaknya. Maka ketika Umar mendengar aduan daripada orang tua tersebut, tidak kemudian langsung memarahi anaknya, tidak.
Kalau bahasa muda kita klarifikasi dulu gitu kan. Betul enggak kamu itu durhaka kepada orang tuamu gitu kan. Maka anaknya dipanggil. Umar kemudian menanyakan, betul enggak kamu durhaka kepada kedua orang tuamu? Kemudian ya singkat kata dia mengiyakan. Tapi kemudian dia mengatakan, wahya ya Umar gitu kan. Alaisa lil waladi hukukun ala abihi. Wahai Amirul Mukminin Umar ibn Khattab, bukankah seorang anak itu punya hak-hak yang dia dapatkan dari bapaknya? Bukankah seorang anak itu harusnya punya hak-hak yang harusnya dia bisa dapatkan dari bapaknya? Bala, kata Umar, betul ada. Kemudian, mahya ya Umar bin Khattab, apa itu wahai Umar bin Khattab? Kemudian Umar mengatakan di situ apa? Yang pertama, ayyantaqiya ummah. Hendaknya bapak, termasuk hak seorang anak yang harus dipenuhi oleh bapaknya adalah memilihkan ibu yang terbaik untuk anak-anaknya. Ya, memilihkan ibu yang terbaik untuk anak-anaknya. Jadi antum para ayah, calon ayah atau para ayah yang mau menambah anak gitu kan. Kalau ingin menjadikan anak-anak kita soleh, yang pertama adalah apa? Memilih ibu yang terbaik untuk anak-anak kita atau untuk calon-calon anak kita. Nah, ini yang terkadang sebagian kaum muslimin itu terlupakan di sini. Karena hanya kemudian nikah itu yang dilihat hanya secara apa? Secara zahirnya saja, secara kasat mata, secara apa? Fisiknya saja. Karena memang Rasulullah SAW pernah mengatakan apa? Tungkahul mar'atu li arba'in. Perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Ya, perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama apa? Li jamaliha. Karena kecantikannya. Ya, kecantikan itu penting. Kenapa penting? Ya karena ibadah nikah itu ibadah seumur hidup. Bahkan bapak-bapak nggak akan rela untuk meninggalkan ibadah ini ketika istrinya meninggal. Ya kan? Coba ada nggak bapak-bapak yang kira-kira walaupun sudah umurnya 60 tahun gitu, ketika istrinya meninggal, dia nggak mau melewatkan ibadah ini, cari yang lain sehingga bisa meneruskan ibadah itu. Karena memang apa? Ya penting li jamaliha. Ya. Wajahnya setiap hari kita ketemu gitu kan. Kalau lihat wajahnya bersinar kan kita ikut bahagia gitu. Beda kalau kita sampai rumah kemudian lihat istri kita, apa bahasa kerennya, acak adut gitu ya. Apa acak adut itu? Ya gitulah. Ya. Lihat aja kayaknya pegel mata itu gitu kan. Tahu pegel Pak ya? Capek itu. Lihatnya aja jangan sampai seperti itu ya. Li jamaliha, betul. Yang pertama ini kata Nabi Muhammad SAW. Makanya disunahkan kita sebelum menikah itu nazar terlebih dahulu. Nazar itu syariat Islam. Ya, nazar itu syariat Islam. Antum kalau nazar yang benar. Jangan kemudian saya percaya 100% sama Ustadz gitu kan. Ketika Ustadz tolong carikan saya jodoh. Kamu pengen yang gimana? Ya sebagaimana Ustadz pengenkan lah gitu kan. Kemudian ketika nazar ya, nggak usah saya percaya 100% sama Ustadz. Loh, jangan seperti itu ya. Syariat Islam itu nazar. Lihat dulu hati kita apa bahasanya? Bergetar enggak gitu ya. Kalau ketika kita lihat kemudian ada getaran, wah kayaknya cocok gitu kan. Walaupun nanti harus istikharah dulu. Ya, lihat dulu. Yang pakai cadar, buka cadarnya. Ya. Biar kita nggak menyesal gitu ya. Jangan kemudian kadang ada orang hanya lihat matanya saja udah bisa menerka. Wah, kayaknya cantik dia Ustaz. Ya, sotoy gitu kan. Ya, sok tahu aja gitu kan. Baru lihat matanya, walaupun sebagian orang bisa menilai gitu kan. Tapi kan antum nggak secanggih itu kayaknya gitu loh. Gitu. Lihat dulu. Bahkan dulu ya ketika pengalaman ya, ketika nazar itu sama bapak mertua suruh apa? Lihat yang bener, nanti nyesal kalau nggak lihat gitu kan. Biasa kan kalau kita dipertemukan gitu kan malu Pak ya. Coba aja kalau pakai tabir tiba-tiba
eng gitu kan, dibuka tabirnya kemudian lihat, kan malu gitu, kan langsung nunduk gini. Kata bapak mertua ketika itu, dilihat, jangan sampai enggak dilihat, nanti menyesal seumur hidup gitu kan. Lihat, cocok kayaknya, lanjut gitu loh. Jadi ini jamaliyah penting, jadi jangan ditinggalkan ya. Ya karena cantik itu relatif kata orang, tapi kalau jelek mutlak gitu. Ya enggak, ya karena relatif itu kan, cantik itu relatif Pak ya. Bisa jadi kita memandang cantik, tapi ketika tanya gimana dia, wah, ya karena selera orang berbeda-beda ya, jangan dipaksakan lah, ya jangan dipaksakan. Kemudian linasabiha, karena nasabnya, lihat keturunan maksudnya bapaknya, apakah dari keluarga yang baik-baik atau tidak. Karena ini penting sekali ya. Antum sebelum menikah, cari memang yang keluarganya itu soleh, itu sangat mendukung nantinya. Sehingga apa? Ketika kita berkeluarga, itu orang tua tahu hak-haknya sebagai orang tua gitu. Tidak banyak kemudian ikut campur dalam keluarga kita. Coba lihat di sinetron-sinetron itu ya, di zaman dulu. Saya nggak tahu sinetron sekarang gitu kan. Terkadang apa? Dalam keluarganya kemudian keluarganya ada kemudian perceraian dan yang lain disebabkan karena apa? Bapak mertua yang tidak paham. Ya, tidak paham agama maupun keluarganya tidak paham agama. Tapi barakallahu fikum. Jadi ini juga dilihat, menjadi pertimbangan. Ya, walaupun bukan satu-satunya tapi ini juga menjadi pertimbangan. Ya, linasabih nasabnya. Kemudian juga yang berikutnya limaliha, karena hartanya. Ya, hartanya ini juga menyesuaikan. Ya, jadi kita lihat kayaknya ya cocok sesuai dengan keluarga kita gitu kan. Sekufu ataupun yang lain lah. Yang penting ini termasuk jadi pertimbangan. Ya. Kalau kata Ustaz Abdul Somad itu kan yang mau hidup dari nol itu hanya hanya tukang pom bensin katanya Pak ya. Iya kan? Para yang pengisi bensin di pom bensin itu loh. Pak dari nol ya Pak gitu kan. Iya kan? Ya terkadang memang seperti itu. Jadi 5 liha penting ya. Kemudian yang terakhir walidiniha, dan yang terakhir karena apa? Agamanya. Fadfar bidzatiddin taribat yadak. Pilihlah yang agamanya baik sehingga kalian menjadi orang yang beruntung nanti. Ya, jadi kemudian jamaliha, wali nasabiha, wali maliha ini pertimbangan, semuanya pertimbangan. Ya, menjadi pertimbangan kita. Dan yang paling menentukan itu nanti adalah apa? Walidiniha. Lihat agamanya. Kalau agamanya baik, teruskan, lanjutkan. Sedangkan yang lain juga cocok, lanjutkan. Ya, jangan sampai tidak. Ya, lanjutkan. Hal yang baik harus kita segerakan. Tapi barakallahu fikum. Jadi makanya kita ya sebagai calon suami atau ya suami dan nantinya calon ayah harus memilihkan ibu terbaik untuk anak-anak kita. Ya, ibu terbaik untuk anak-anak kita. Nah, bagaimana Ustadz yang sudah terlanjur gitu kan? Nah, kalau sudah terlanjur ada 2 pilihan. Jadikan istri kita menjadi istri yang solehah. Pilihan yang kedua, cari lagi yang lebih solehah. Kan boleh Pak. Ya boleh. Walaupun ada pertentangan apakah hukumnya sunnah atau tidak gitu kan. Tapi intinya kan paling minim boleh gitu kan. Paling minim, bahkan itu hak. Hak itu kan ya diambil kan gitu. Kalau nggak diambil kasihkan orang juga nggak apa-apa gitu. Tapi barakallahu fikum. Ini penting ya, penting untuk kita lihat orang-orang hebat itu. Orang-orang hebat itu lahir dari ibu-ibu yang solehah. Ya. Orang-orang hebat di dunia ini itu semuanya rata-rata, hampir semuanya itu lahir dari ibu-ibu yang solehah. Kita lihat siapa? Nabi Ishak. Lahir dari seorang ibu yang solehah, siapa namanya? Sarah. Ya, Sarah itu Indonesia Pak. Namanya Sarah. Ya kan? Sarah itu saking solehahnya, doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika cerita dalam riwayat yang beliau dengan suaminya yaitu Ibrahim, kemudian diambil atau ditangkap sama seorang raja, kemudian ketika raja itu ingin
menggapai, ingin mengganggu istrinya, dia berdoa kepada Allah, ya tangannya nggak bisa digerakkan raja tersebut. Kemudian minta doalah kamu kepada Allah agar tangan ini dikembalikan untuk normal kembali. Kemudian doakan Allah normal kembali. Tapi manusia kadang hasratnya tumbuh lagi karena Sarah itu kecantikannya gitu ya. Itu bisa dikatakan separuh dari wanita dunia. Kecantikan Sarah itu luar biasa. Cantik gitu kan. Makanya tertarik raja tersebut. Tapi kemudian ketika ingin diganggu oleh rajanya, dia berdoa kepada Allah, doanya mustajabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya baca ini di kitab biografi biografi istri-istri para nabi. Itu di situ ada. Jadi Sarah itu wanita solehah luar biasa. Ismail lahir dari seorang ibu, siapa? Hajar. Ini juga wanita solehah. Ya, wanita solehah luar biasa. Siapa lagi? Fatimah lahir dari ibunda Khadijah. Kurang solehah apa ibunda Khadijah? Ya. Hasan Husain lahir dari seorang ibu yang hebat, ya, Fatimah. Jadi orang-orang hebat itu, ya, orang-orang hebat itu kebanyakan dari mereka lahir dari wanita-wanita solehah. Makanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sangat penting untuk mencari pasangan hidup yang solehah. Sangat penting. Ya. Walaupun tadi yang tiga itu juga penting, tapi yang terpenting dari ketiga itu, ya, dari semuanya itu adalah apa? Agamanya baik. Barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi tadi ya, ini kata Umar, ayyan taqiya ummah, hendaknya memilihkan ibu terbaik untuk anak-anaknya. Kemudian yang berikutnya, ayuhsina ismah. Hendaknya bapak itu memberikan nama kepada anaknya dengan nama yang paling baik. Ya, dengan nama yang terbaik. Inna ahabbal asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman atau kama qala. Nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Maka di sini kalau antum ada namanya Abdullah, itu termasuk nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau Abdurrahman, ini juga termasuk nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikan nama yang terbaik. Ya, karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam satu riwayat dari riwayat Imam Abu Dawud ya, innakum, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Ya. Kalian nanti di hari kiamat itu akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama-nama bapak kalian. Fa ahsinu asma'akum, maka baguskanlah nama kalian. Jadi kita nanti di hari kiamat itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala fulan bin fulan atau fulanah binti fulan. Ya, dipanggil dengan nama kalian dan nama-nama bapak kalian. Maka ketika kita memberikan nama seorang anak, jangan pilih yang asing gitu. Terkadang kan orang milih nama itu milihnya yang apa? Yang orang-orang tidak punya nama ini gitu. Maunya yang apa? Yang aneh. Maknanya apa? Yang penting aneh gitu kan. Nah, ini apa, tidak boleh seperti itu. Nama itu kan doa. Ya, makanya harus dengan nama yang terbaik yang kita tahu untuk kita berikan nama tersebut kepada anak-anak kita. Dengan nama sahabat, dengan harapan apa? Dia menjadi sahabat-sahabat hebat seperti sahabat Nabi. Ya. Dengan nama-nama yang mengandung makna apa? Makna yang bagus, gitu kan. Jangan sampai memberikan nama anak dengan nama-nama yang bermakna buruk. Barakallahu fikum. Jadi ini hal kedua yang dilakukan oleh orang tua atau termasuk hak anak yang harus didapatkan dari bapaknya gitu ya. Yang harusnya dia dapatkan dari bapaknya, yaitu seorang bapak harusnya memberikan nama terbaik untuk anak-anaknya. Kemudian yang berikutnya adalah wa yu'allimuhul kitab awil Quran. Dan hendaknya seorang bapak itu mengajarkan kepada anaknya kitab, yaitu Al-Qur'anul Karim.
Tapi barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, maka saya sering berpesan kepada saya maupun kepada jamaah ya, usahakan anak-anak kita itu bisa atau hafal surat Al-Fatihah itu dari orang tuanya, atau bisa ngaji dari orang tuanya. Kenapa? Karena suratul Fatihah itu senantiasa dibaca oleh apa? Oleh anak-anak kita, oleh kita. Surat Al-Fatihah itu kan senantiasa kita baca. Dalam sehari tidak kurang daripada 17 kali kita baca surat Al-Fatihah. Kalau seorang anak itu kemudian dia hafal surat tersebut dari jerih payah kedua orang tuanya, dari usaha daripada kedua orang tuanya, maka dia akan mendapatkan pahala selama ayat itu dibaca oleh anak-anak kita. Dan inilah yang menjadi rahasia kenapa para masyayikh, para guru Al-Quran terutama, ketika mengajarkan kepada murid-muridnya, surat apa yang diajarkan pertama kali oleh para masyayikh? Coba, atau bisa tebak enggak? Para guru rata-rata yang saya ketahui, ya, dari Syekh Thayyib pernah mengajarkan, ya, Syekh Abdul Qawi, ada Ustadz Bambang ketika itu. Kemudian kalau talaki, itu yang pertama kali dibaca atau diajarkan oleh seorang guru itu rata-rata apa? Suratul Fatihah. Ketika saya kemudian membaca hadis tersebut, ya, hadis yang pertama kali tadi saya sampaikan, man 'allama ayatan min kitabillah kana lahu thawabuha ma tuliyat. Barang siapa yang mengajarkan satu ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala selama ayat itu dibaca. Ya, selama ayat itu dibaca maka kita mendapatkan pahala. Ya, sehingga para guru, para masyayikh, para orang tua harusnya memang mengajarkan yang pertama kali adalah apa? Suratul Fatihah. Orang bisa membaca sin dengan baik, misalkan, ya. Sin dengan baik sehingga dia betul-betul nantinya membaca sinnya bagus. Maka selama huruf itu dibaca oleh murid kita, maka kita akan mendapatkan transferan pahala. Masya Allah, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Dan ini harusnya menjadi motivasi kita untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita, kepada orang lain. Ya, ini termasuk motivasi tertinggi yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Motivasi mengajarkan Al-Quran, motivasi belajar Al-Quran itu yang paling kuat adalah motivasi dari Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita mengandalkan motivasi manusia itu nggak lama. Ya, nggak lama, antum dikasih motivasi nih hari ini, belajar Quran, pokoknya keutamaan Al-Quran dikasih ke antum, begitu selesai, ya mungkin bertahan sampai rumah, sudah mulai rontok gitu, semangat itu sudah mulai berkurang, lama-lama hilang lagi. Kenapa? Motivasinya dari manusia. Coba kalau motivasi kita itu dari Nabi kita Muhammad SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian para ulama menjelaskan kenapa di sini belajar dulu baru mengajarkan, ya kan di sini kan disebut khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, belajar Al-Quran dan mengajarkan. Karena orang yang mengajarkan dia harus belajar. Dalam kaidah ushul fikih dikatakan apa? Faqdus syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya itu nggak bisa ngasih. Ya, nggak punya itu nggak bisa ngasih. Ya. Orang yang nggak punya ilmu maka dia nggak bisa mengajarkan. Maka di sini perintahnya apa? Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi jangan dibalik di sini. Ini mengandung hikmah, gitu. Para ulama menyebutkan seperti itu. Kita diperintahkan untuk belajar dulu, baru kemudian mengajarkan. Ya. Makanya ikhwati fillah astagfirullah wa iyyakum, ya, ajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Kalau sebagian kita beralasan sibuk, ya manusia itu ya sibuk. Ya. Kalau kita beralasan kemudian saya kan cukup membiayai aja Ustadz. Ya, antum dapat pahalanya, tapi kan nggak 100% ibaratnya gitu loh. Dibagi-bagi dengan gurunya dan juga dengan antum karena ada biayanya itu. Kalau kita disuruh milih gaji 100% atau 50%, ya tentunya orang normal akan memilih yang 100%. Tapi karena alasan terkadang kita lebih memilih kepada
yang 50% mungkin. Allahu a'lam. Itu pahala urusan Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal ya, ajarkan Al-Qur'an kepada anak-anak kita. Tapi barakallahu fikum, nah, sebenarnya 3 hal ini yang disampaikan oleh sahabat Umar ya. Kemudian anak tersebut, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya tadi mengatakan apa? Ya Rasulullah, bapakku tidak memberikan ketiga-tiganya. Ya. Jadi bapaknya itu tidak memberikan yang ketiga-tiganya. Ibunya enggak solehah, namanya enggak baik maknanya. Kemudian yang ketiga, dan bapaknya juga enggak mengajarkan Al-Quran. Maka kemudian di riwayat itu mengatakan apa? Rasulullah SAW, Umar kemudian mengatakan kepada bapaknya, kamu telah mendurhakai anakmu sebelum anakmu mendurhakaimu. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, 3 hal ini yang harusnya bisa kita kerjakan, kita lakukan untuk kebaikan apa? Generasi kita, untuk kebaikan anak-anak kita dan untuk kesolehan mereka. Alangkah bahagianya orang tua ketika melihat anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak solihah, menjadi penghafal Al-Quran, luar biasa, menjadi hafizul Quran, Masya Allah, ini akan betul-betul orang tua merasa bahagia yang luar biasa. Ya. Dan hal ini atau kita sebagai seorang anak patutnya berbakti kepada kedua orang tua, dan berbakti yang paling besar, termasuk paling besar saya katakan adalah kita menjadi apa? Menjadi penghafal Al-Quran. Ketika antum menjadi penghafal Al-Quran, ya, maka orang tua antum, orang tua kita akan dipakaikan kebesaran, dipakaikan pakaian kebesaran, maksudnya pakaian kehormatan. Ya. Sampai di sebuah riwayat dikatakan apa? Ketika orang tua itu dipakaikan pakaian kehormatan, sampai orang tua mengatakan, bima kusina. Ya Allah, kenapa kok kami tiba-tiba dipakaikan pakaian kebesaran seperti ini? Atau pakaian kehormatan seperti ini? Ya tadi sama. Ya, bukan nggak mau gitu, bukan nggak mau tapi kaget gitu. Kenapa kok tiba-tiba kami dipakaikan pakaian kehormatan seperti ini? Kemudian dikatakan kepada kedua orang tua tersebut apa? Bi akhdhi waladikumal Qur'an. Ini semua karena anakmu menjadi bagian orang-orang yang menjaga Al-Quran. Artinya apa? Ini semua disebabkan karena anakmu menjadi penghafal Al-Quran. Masya Allah. Ya, selain dia akan mendapatkan pakaian kehormatan, ya, makanya rata-rata kalau orang di wisuda hafidh itu kan dipakai mahkota, Pak, ya. Itu satu gambaran saja sebenarnya bahwa orang tua itu nanti di hari kiamat ketika anaknya menjadi penghafal Al-Quran, orang tua itu akan pakaian kehormatan. Ya, pakaian kehormatan itu kan ya bisa ya mungkin biar simbolis, kalau pakai jubah kan kayaknya ribet gitu ya. Akhirnya apa? Ya yang dipakaikan ya mahkota saja gitu kan. Mahkota. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hari ini yang masih belajar, masih menghafal Al-Qur'an, lanjutkan ya, lanjutkan. Kemudian yang belum, berusahalah. Ya, berusaha. Karena tidak ada yang tidak mungkin di dalam kehidupan kita ini. Syekh Abdul Qawi pernah mengirim kepada kami dalam grup, kita punya grup dengan beliau, seorang nenek umur 65 tahun. Seorang nenek umur 65 tahun diwisuda, ya, diwisuda menjadi hafizah Quran. Beliau ingin memberi motivasi kepada kita apa? Bahwa umur itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak menjadi penghafal Al-Quran. Gitu. Artinya bahwa umur itu jangan sampai menjadi alasan untuk kita tidak menghafal Al-Quran. Ya. Karena otak kita sebenarnya mampu, hanya saja kita yang belum menggunakannya secara maksimal. Ya. Kita yang belum menggunakannya secara maksimal. Kita semuanya mampu insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa menghafal Al-Quran. Kalaupun kita nggak bisa menghafal seluruhnya, paling tidak sebelum kita mati itu ada usaha untuk menghafal Al-Quran, sehingga kita bisa mendapatkan pahala menjadi penghafal Al-Quran. Maka kita harus punya program untuk apa? Untuk menghafal Al-Quran. Allah yang akan memberikan hafalan tersebut, ya, sehingga yang dituntut daripada kita adalah usaha kita. Seberapa besar usaha kita untuk
Apa? Untuk menjadi penghafal Al-Quran. Semoga yang hadir di sini semuanya menjadi atau semuanya mempunyai anak-anak penghafal Al-Quran, dan semua yang hadir di sini semuanya menjadi penghafal Al-Quran insyaallahu taala. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzanbin astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.